membuang kulit telur, dan ceker ayam ke dalam tempat sampah setelah memasak adalah kesalahan medis terbesar di dapur, yang tanpa sengaja mempercepat pengeroposan tulang serta kekeringan sendi lutut Bapak Ibu di usia senja. Banyak orang tua menyerah pada keadaan dan mengira kursi roda adalah akhir perjalanan hidup mereka, padahal sendi manusia bisa diperkuat kembali tanpa batas usia. Sebenarnya, ada rahasia biologis tersembunyi yang mampu mengubah kondisi fisik Bapak Ibu secara drastis hingga memiliki kaki yang kembali kokoh berjalan sepanjang hari. Bapak Ibu perlu memahami bahwa setiap sendi yang kaku dan setiap langkah yang gemetar sebenarnya bukanlah takdir, penuaan yang mutlak bagi kita semua. Jutaan lansia di seluruh dunia telah membuktikan bahwa dengan penanganan nutrisi yang tepat, fisik kita masih bisa mempertahankan kekuatannya dengan sangat baik. Hari ini, saya akan membuka tabir ilmiah yang menjelaskan bagaimana struktur kaki kita bisa diremajakan kembali melalui bahan sisa dapur yang sangat mudah didapatkan di sekitar kita semua. Nah, sebelum kita membongkar seluruh mekanisme medis dan cara mengolah kedua bahan ajaib ini, mari kita ambil jeda sejenak untuk menenangkan hati kita bersama. Saya ingin mengajak Bapak Ibu yang sedang menonton untuk membangun komitmen kuat demi mewujudkan masa tua yang mandiri, bugar, dan bahagia tanpa merepotkan anak cucu. Silakan Bapak Ibu menuliskan kalimat "saya mau sendi sehat dan tulang kuat" di kolom komentar di bawah video ini sebagai bentuk doa nyata atas kesembuhan kita semua. Jangan lupa juga untuk menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng pemberitahuannya sekarang juga, agar kita bisa terus berkumpul menjaga kesehatan di channel Sobat Sehat Penyakit Dalam ini. Mari kita jalin silaturahmi yang hangat dan penuh berkah ini setiap minggu, agar masa tua kita selalu mandiri, penuh energi, dan terbebas dari ancaman penyakit. Langkah kecil Bapak Ibu hari ini dalam membangun komitmen akan menjadi awal yang indah bagi terciptanya fisik yang tangguh, bebas dari rasa nyeri. Selamat pagi, menjelang siang untuk semua. Bapak Ibu sesepuh yang saya hormati dan saya sayangi, kembali lagi bersama saya, Dr. Irfan Ali di channel kesayangan kita, Sobat Sehat Penyakit Dalam. Mengapa lutut kita sering terasa sangat linu, kaku, atau bahkan mengeluarkan bunyi gemertak yang menakutkan saat ditekuk? Coba Bapak Ibu bayangkan, sebuah engsel pintu gerbang besi tua yang sudah berpuluh tahun terpapar hujan dan panas bumi tanpa pernah diberi minyak pelumas atau baut penguat baru. Engsel besi yang kering tersebut lama-lama akan saling bergesekan dengan keras mengikis lapisan pelindungnya hingga menimbulkan suara derit yang kasar dan membuatnya menjadi sangat seret saat digerakkan. Begitu pula dengan kondisi sendi lutut Bapak Ibu sekalian, di mana bantalan tulang rawan sudah mulai menipis akibat kehilangan cairan kolagen alami tubuh. Ketika pelumas alami di dalam sendi kita sudah mengering, maka setiap kali Bapak Ibu melangkah, dua permukaan tulang akan saling berbenturan. Akar masalah dari lutut linu dan pengeroposan tulang pada usia lanjut sebenarnya terletak pada kegagalan tubuh dalam memproduksi kolagen tipe 2 dan kalsium karbonat secara seimbang. Saat usia kita melewati kepala 6, kemampuan lambung dalam menyerap kalsium dari makanan biasa menurun drastis, sehingga tubuh terpaksa mengambil cadangan kalsium dari tulang kaki Bapak Ibu, sehingga menjadi berongga rapuh, keropos, dan sendi. Kehilangan daya redam kejutnya saat menopang berat badan. Sebuah penelitian klinis dari Jurnal Ortopedi Internasional menegaskan bahwa struktur kulit telur ayam memiliki kandungan kalsium karbonat alami tingkat tinggi yang strukturnya sangat mirip dengan tulang manusia. Para ahli anatomi menjelaskan bahwa kalsium dari kulit telur ini memiliki tingkat penyerapan yang tinggi di dalam usus lansia dibandingkan dengan kalsium biasa. Fakta ilmiah inilah yang melandasi mengapa bahan yang sering dibuang ini sebenarnya adalah emas murni bagi tulang kita. Untuk memaksimalkan penyerapan kalsium dari kulit telur ini ke dalam matriks, tulang kita membutuhkan bantuan dari zat pengarah alami yang bernama vitamin K2. Vitamin ini banyak ditemukan pada makanan fermentasi tradisional seperti tempe murni
yang sering Bapak Ibu konsumsi sebagai lauk makan sehari-hari di rumah. Berdasarkan riset metabolisme tulang lansia, tanpa adanya vitamin K2 kalsium yang kita serap, justru akan tersesat masuk ke pembuluh darah dan memicu pengapuran berbahaya bagi jantung. Mari kita pelan-pelan melihat bagaimana berat badan kita memberikan pengaruh mekanis yang sangat besar terhadap tingkat kausan bantalan sendi lutut sobat sehat semua. Setiap kenaikan 1 kilo berat badan pada tubuh kita akan memberikan tekanan biomekanis 4 kali lipat lebih berat pada persendian lutut saat kita berjalan. Hasil studi biomekanika geriatri menunjukkan bahwa pengurangan berat badan secara bijak mampu memperlambat laju kerusakan tulang rawan lutut hingga mencapai 50%. Jaringan tulang rawan pada lutut Bapak Ibu sebenarnya menyerupai sebuah spons mandi yang membutuhkan air dan nutrisi cair untuk mempertahankan sifat kenyalnya yang elastis. Saat bantalan sendi tersebut kekurangan cairan kolagen, maka spons alami ini akan mengering, mengeras, dan sangat mudah robek saat menerima tekanan berat tubuh kita. Pemenuhan nutrisi kolagen yang konsisten bertugas untuk mengisi kembali pori-pori spons rawan tersebut agar kembali basah lentur dan mampu meredam kejut langkah kaki. Mari kita pelan-pelan melihat ke area dapur kita untuk menyiapkan dan mengolah kedua bahan luar biasa ini secara higienis, yaitu kulit telur ayam kampung dan ceker ayam segar. Pertama, kumpulkan sekitar 5 butir kulit telur yang baru saja digunakan, lalu cuci bersih di bawah air mengalir untuk menghilangkan sisa putih telur yang menempel. Pastikan selaput tipis di bagian dalam kulit telur tidak dibuang, karena selaput lembut itulah yang menyimpan asam hyaluronat tinggi untuk pelumas sendi. Rebuslah kulit telur yang sudah bersih tadi di dalam air mendidih selama kurang lebih 15 menit. Untuk membunuh semua jenis bakteri berbahaya seperti salmonella yang mungkin melekat. Setelah direbus, tiriskan dan jemur kulit telur di bawah terik matahari hingga benar-benar kering dan teksturnya berubah menjadi sangat rapuh saat diremas dengan jari tangan. Langkah ini sangat krusial untuk memastikan bahwa bahan baku kalsium kita berada dalam kondisi yang sangat steril dan aman bagi lambung. Setelah benar-benar kering, haluskan kulit telur tersebut menggunakan cobek batu atau penumbuk hingga berubah wujud menjadi tepung kalsium yang sangat halus berwarna putih gading. Tepung kalsium alami inilah yang nantinya akan bertindak sebagai semen biologis untuk mengisi kembali rongga-rongga, tulang paha dan betis Bapak Ibu yang sudah mulai keropos. Simpanlah tepung ajaib ini di dalam wadah kaca yang kering dan tertutup rapat agar khasiat baiknya tetap terjaga dengan sempurna sepanjang waktu harian. Bahan kedua yang tidak kalah hebat adalah 4 buah ceker ayam segar yang sudah dibersihkan dari kuku kerasnya dan dikelupas kulit ari bagian luarnya yang berwarna kuning. Ceker ayam ini adalah gudang alami dari kolagen tipe 2 dan kondroitin sulfat, yaitu komponen utama yang menyusun struktur cairan oli sendi lutut Bapak Ibu. Kombinasi kedua bahan sisa dapur ini akan bekerja saling melengkapi, di mana kulit telur memperkuat tulang dan ceker ayam memulihkan cairan pelumas sendi. Sobat sehat harus selalu ingat bahwa keberhasilan terapi sendi ini sangat dipengaruhi oleh keputusan kita dalam menghindari makanan yang digoreng menggunakan minyak trans fat. Minyak goreng yang dipanaskan berulang kali mengandung radikal bebas yang akan merusak jaringan kolagen baru yang sedang dibangun oleh tubuh Bapak Ibu. Laporan riset biokimia jaringan menunjukkan bahwa konsumsi lemak jenuh berlebih secara instan dapat memperparah tingkat peradangan pada kapsul sendi lutut lansia. Nah, sekarang sebelum kita ke dapur untuk meraciknya menjadi hidangan penyembuh, siapkan 1 liter air bersih di dalam panci tanah liat atau panci stainless steel. Masukkan ceker ayam yang sudah bersih tadi ke dalam panci, lalu rebuslah di atas api yang sangat kecil selama kurang lebih 2 jam penuh sampai kaldunya keluar. Proses perebusan yang lama dengan api kecil ini dinamakan metode ekstraksi lambat, yang bertujuan untuk mengeluarkan seluruh gelatin kolagen murni dari tulang ceker. Saat proses perebusan berlangsung, Bapak Ibu akan melihat permukaan air perlahan-lahan berubah warna menjadi kuning keemasan jernih dengan lapisan minyak kolagen
yang berkilauan. Aroma gurih yang sangat khas dan harum dari kaldu ceker ini akan mulai menguap lembut, memenuhi seluruh ruangan dapur dan membangkitkan selera makan kita. Setelah kaldu ceker matang, ambil 1 gelas air kaldu yang kental tersebut, lalu campurkan dengan setengah sendok teh tepung kalsium kulit telur. Aduklah ramuan tersebut secara merata hingga tepung kalsium menyatu sempurna dengan kehangatan kaldu ceker yang kaya akan kandungan gelatin pelumas sendi tersebut. Saat ramuan penyembuh dari kampung ini menyentuh lidah Bapak, Ibu akan merasakan tekstur kaldu yang agak kental gurih alami dengan sensasi lembut dari remahan halus kalsium kulit telur. Begitu cairan gurih ini mengalir turun melewati tenggorokan dan masuk ke dalam perut, rasa hangat yang luar biasa akan langsung menjalar. Bapak Ibu akan merasakan sensasi hangat yang menenangkan, seolah-olah seluruh persendian di lutut pinggang hingga ke ujung jari kaki sedang dialiri cairan pelumas baru yang segar. Minumlah ramuan kaldu kolagen ini secara rutin sebanyak 3 kali dalam seminggu pada pagi hari setelah Bapak Ibu menikmati sarapan ringan di rumah. Konsistensi harian dalam memberikan nutrisi murni ini akan mempercepat proses perbaikan jaringan tulang rawan lutut yang selama ini meradang akibat gesekan. Riset biomaterial dari universitas terkemuka di Asia melaporkan bahwa konsumsi ekstra kolagen ceker ayam secara berkala mampu meningkatkan viskositas cairan sinovial sendi hingga 40% pada lansia. Peneliti menemukan bahwa kandungan glukosamin alami dalam ceker ayam bekerja aktif mengonsumsi zat gizi harian, merangsang sel-sel kondrosit untuk memproduksi matriks tulang rawan yang baru. Data ilmiah ini menjadi bukti kuat bahwa pengobatan tradisional memiliki dasar medis yang sangat kuat. Jurnal Reumatologi Klinik juga mempublikasikan hasil uji coba yang menunjukkan bahwa kombinasi kalsium kulit telur dan kolagen unggas efektif menurunkan tingkat nyeri osteoartritis secara signifikan. Keunggulan utama dari terapi alami ini adalah tidak membebani organ filtrasi ginjal Bapak Ibu, seperti yang sering terjadi pada penggunaan obat anti nyeri kimia jangka panjang. Fakta ini tentu memberikan rasa tenang dan aman bagi kita semua dalam menjalankan terapi pemulihan sendi secara mandiri. Bapak Ibu juga perlu memperhatikan kebiasaan sehari-hari saat mengangkat balang dari lantai agar tidak memberikan tekanan kejut yang merusak struktur bantalan lutut kita. Jangan membungkukkan punggung secara langsung saat mengambil benda di bawah, melainkan tekuklah lutut Bapak Ibu terlebih dahulu dengan posisi tubuh yang tegak lurus. Berdasarkan panduan ergonomi geriatri, posisi menekuk lutut yang benar akan membagi beban mekanis tubuh secara merata pada otot paha tanpa mencederai sendi. Sambil menikmati kehangatan dan kelezatan ramuan kaldu kolagen ini, mari kita jawab beberapa pertanyaan klinis yang paling sering ditanyakan sesepuh saat berkunjung ke klinik saya. Pertanyaan pertama adalah, apakah konsumsi kaldu ceker ayam ini aman dan tidak akan membuat kadar asam urat Bapak Ibu menjadi melonjak naik? Jawabannya adalah sangat aman, asalkan Bapak Ibu hanya mengonsumsi air kaldu jernihnya saja dan tidak memakan bagian kulit atau jaringan lemak ceker ayam secara berlebihan. Pertanyaan kedua yang sering memicu rasa penasaran di ruang tunggu pemeriksaan adalah, apakah tepung kulit telur ini tidak akan mengendap di dalam ginjal dan memicu batu ginjal? Jawabannya justru sebaliknya, karena kalsium karbonat alami dari kulit telur ini mengikat zat oksalat di dalam saluran pencernaan sehingga mencegah terbentuknya kristal batu ginjal. Pastikan saja Bapak Ibu selalu mengimbangi konsumsi ramuan kalsium ini dengan meminum air putih hangat yang cukup sepanjang hari. Pertanyaan ketiga adalah, berapa lama kita harus meminum ramuan kalsium kulit telur dan kaldu ceker ini sampai lutut benar-benar terasa kesat dan nyaman berjalan? Berdasarkan pengalaman empiris di klinik dalam waktu 3 minggu, pemakaian rutin para sesepuh sudah mulai merasakan perubahan yang sangat nyata pada kekuatan kaki mereka. Langkah kaki akan terasa jauh lebih ringan, mantap, dan bunyi gemertak menakutkan pada lutut. Saat naik turun tangga akan berkurang drastis tanpa obat. Pertanyaan keempat adalah, apakah tepung kulit telur ini boleh dicampurkan ke dalam menu makanan lain, seperti bubur oatmeal, atau sayur bening,
Hangat di rumah? Jawabannya tentu saja sangat boleh Bapak. Ibu, karena tepung kalsium alami ini tidak memiliki rasa yang tajam, sehingga sangat fleksibel untuk dicampurkan ke berbagai hidangan harian. Namun mencampurkannya ke dalam kaldu ceker tetap menjadi rekomendasi terbaik saya, karena lemak kolagen ceker akan mempercepat penyerapan kalsium. Nah, sekarang mumpung kita sedang bersama-sama di depan layar, mari kita lakukan sebuah cek fisik mandiri yang sangat mudah untuk menguji tingkat kelenturan sendi lutut Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu berdiri tegak dengan santai, lalu perlahan-lahan tekuklah salah satu lutut, kaki ke arah belakang secara perlahan, dengan bantuan pegangan pada sandaran kursi. Rasakan dengan seksama, apakah ada rasa nyeri yang tajam, atau terdengar bunyi gesekan kasar di dalam tempurung lutut, Bapak Ibu sekalian. Jika Bapak Ibu bisa menekuknya dengan lancar tanpa ada rasa sakit yang mengikat, artinya peluma sendi Bapak Ibu masih berada dalam kondisi yang lumayan baik. Namun jika terasa sangat kaku berat, atau linu, itu adalah alarm nyata bahwa bantalan sendi lutut Bapak Ibu sedang mengalami kekeringan nutrisi yang mendesak. Jangan berkecil hati. Mari kita rawat kembali kesehatan sendi tersebut melalui konsumsi ramuan kaldu, kolagen, dan tepung kalsium murni ini secara telaten di rumah kita. Bagi Bapak Ibu yang mengalami nyeri lutut yang sudah terlampau parah, sehingga sangat sakit untuk melangkah di atas lantai, saya sangat menyarankan untuk mencoba terapi olahraga di dalam air. Berjalan santai di dalam kolam renang yang dangkal akan menghilangkan beban gravitasi bumi yang menekan persendian lutut. Bapak Ibu, secara drastis, riset kedokteran olahraga geriatri membuktikan bahwa pergerakan di dalam air mampu melatih kekuatan otot paha secara aman tanpa risiko cedera, gesekan sendi. Menjaga kekuatan sendi dan tulang di usia senja juga menuntut kita untuk selalu menyempatkan diri berjemur di bawah sinar matahari pagi sekitar jam 9 selama 15 menit. Sinar matahari mengandung sinar ultraviolet yang akan merangsang kulit tubuh Bapak Ibu untuk memproduksi vitamin D3 alami secara mandiri. Vitamin D3 ini bertugas sebagai kunci pembuka pintu sel tulang agar kalsium dari kulit telur yang kita konsumsi bisa diserap sempurna masuk ke dalam matriks tulang. Kebiasaan mengalami kekakuan sendi yang parah saat pertama kali bangun di pagi hari seringkali dipicu oleh kondisi dehidrasi ringan yang terjadi sepanjang malam saat kita tidur. Ketika cairan tubuh berkurang, maka kepadatan oli sendi akan meningkat menjadi sangat kental, sehingga engsel lutut Bapak Ibu terasa mengunci dan sulit digerakkan. Minum segelas air putih hangat sesaat sebelum tidur malam dan segera setelah bangun tidur adalah solusi sederhana melancarkan pelumas lutut. Pembatasan konsumsi makanan yang mengandung kadar gula pasir yang tinggi juga menjadi faktor penentu yang sangat penting bagi perlindungan sendi lutut sobat sehat semua. Kadar gula darah yang tinggi dapat memicu proses glikasi yang akan merusak kelenturan serat kolagen pada bantalan sendi, sehingga lutut menjadi gampang retak dan meradang. Gantilah menu camilan manis, Bapak Ibu, dengan rebusan jagung atau kacang hijau yang jauh lebih ramah bagi kesehatan metabolisme tubuh lansia. Aktivitas menghentakkan kaki secara sangat lembut ke lantai saat posisi duduk bersandar di kursi merupakan bentuk latihan mikrostres yang baik untuk merangsang kerja sel osteoblas kita. Sel osteoblas adalah pekerja biologis di dalam tubuh lansia yang bertugas untuk menyerap kalsium kulit telur dari darah lalu menempelkannya pada struktur tulang kaki. Hasil studi fisiologi tulang menunjukkan bahwa latihan ketukan ringan ini efektif meningkatkan kepadatan mineral tulang paha orang tua, kecukupan cairan tubuh, melalui konsumsi air putih hangat yang konsisten. Juga memegang peranan vital dalam menjaga volume rawan sendi para sesepuh sekalian. Air adalah komponen terbesar yang menyusun struktur tulang rawan elastis, sehingga kekurangan cairan akan membuat bantalan sendi menjadi menyusut dan mengeras kasar. Jadikan kebiasaan minum air putih hangat setiap 1 jam sekali sebagai ritual harian yang menyenangkan, demi menjaga tubuh tetap terhidrasi dengan baik sepanjang hari. Bapak Ibu juga perlu memahami bahwa kelurusan posisi tulang belakang kita
sangat memengaruhi distribusi beban mekanis harian yang diterima oleh kedua persendian lutut kaki kita. Kebiasaan berjalan atau duduk dengan posisi punggung yang terlalu membungkuk akan memaksa lutut menekuk sedikit ke depan untuk menjaga keseimbangan pusat gravitasi tubuh. Kondisi salah postur ini memicu ketegangan otot paha yang kronis dan mempercepat keausan sepihak pada rawan tempurung lutut. Kualitas tidur malam yang nyenyak selama 7 jam juga menjadi waktu keemasan bagi tubuh Bapak Ibu untuk melakukan regenerasi sel-sel tulang rawan yang aus setelah beraktivitas. Saat kita tertidur dalam fase lelap, tubuh akan melepaskan hormon pertumbuhan yang bekerja aktif, memperbaiki kerusakan mikro pada jaringan sendi lutut kita. Hindarilah kebiasaan tidur terlalu larut malam, agar proses pemulihan alami tubuh Bapak Ibu bisa berjalan dengan maksimal tanpa hambatan hormonal. Melakukan peregangan otot betis secara lembut selama 3 menit sebelum berjalan jauh merupakan langkah pencegahan yang sangat baik untuk avoidance ketegangan urat tumit. Otot betis yang lentur akan meringankan daya tarik mekanis yang menekan sendi lutut belakang Bapak Ibu saat kaki mengayun melangkah ke depan. Riset fisioterapi geriatri membuktikan bahwa kelenturan otot penyangga kaki bagian bawah mampu menurunkan tingkat keparahan nyeri sendi lutut hingga 30%. Membangun suasana hati yang selalu damai ikhlas dan diliputi rasa syukur yang mendalam juga memiliki efek penyembuhan fisik yang sangat nyata bagi kesehatan kita. Ketegangan pikiran atau stres emosional dapat memicu pelepasan hormon kortisol yang bersifat merusak jaringan kolagen dan memperparah rasa nyeri sendi Bapak Ibu. Mari kita jalani masa tua yang indah ini dengan memperbanyak ibadah tersenyum ramah kepada cucu, serta selalu berpikir positif terhadap segala takdir kehidupan. Pemilihan jenis alas kaki yang tepat dengan sol yang empuk, serta permukaan bawah yang kesat adalah faktor perlindungan fisik yang sangat penting bagi sendi lutut sobat sehat semua. Sandal rumah yang berbahan keras tidak mampu meredam getaran hantaran lantai saat Bapak Ibu melangkah, sehingga getaran tersebut langsung menghantam tempurung lutut kita. Mengganti alas kaki dengan sandal karet spons yang lembut terbukti menurunkan beban kejut mekanis pada persendian kaki lansia. Melakukan latihan fisik ringan, seperti menggerakkan kedua pergelangan kaki ke arah memutar, saat posisi duduk juga sangat dianjurkan untuk melatih sirkulasi darah tepi. Gerakan yang lembut dan tidak membebani lutut ini akan merangsang sirkulasi cairan sinovial di dalam rongga sendi, sehingga sendi tidak menjadi kaku akibat terlalu lama berdiam diri. Lakukan latihan sederhana ini setiap sore hari, sambil menikmati udara segar di teras rumah Bapak Ibu masing-masing. Jangan biarkan ilmu kesehatan yang sangat berharga murah dan berasal dari kearifan dapur ini berhenti di tangan Bapak Ibu saja pada kesempatan yang penuh berkah ini. Di luar sana pasti masih banyak rekan sesama pensiunan sahabat lansia atau tetangga kita yang sedang berjuang menahan nyeri lutut hingga takut untuk berjalan ke masjid. Membagikan informasi video naskah ini ke grup WhatsApp keluarga atau komunitas sesepuh adalah sebuah bentuk nyata dari sedekah ilmu kita bersama. Ketika Bapak, Ibu meluangkan waktu sejenak untuk membagikan informasi bermanfaat ini, maka Bapak Ibu sedang membuka pintu harapan baru bagi orang lain untuk sembuh alami tanpa biaya mahal. Pahala kebaikannya akan terus mengalir kepada Bapak Ibu setiap kali ada kaki sesepuh yang kembali kokoh berjalan tanpa rasa sakit lagi. Mari kita saling mendukung dalam menyebarkan kebaikan demi terwujudnya generasi lansia yang bugar sehat dan mandiri selalu. Sebagai penutup dari perjumpaan kita yang penuh dengan rasa kekeluargaan yang erat ini, mari kita satukan hati dan menundukkan kepala sejenak memohon doa kesembuhan. Ya Tuhan Sang Maha Penyembuh, angkatlah segala keluhan lutut linu, tulang keropos kaku dan ketidaknyamanan bergerak yang saat ini sedang bersarang di tubuh Bapak Ibu Sobat Sehat semua. Berikanlah kekuatan pada otot kaki mereka, padatkanlah tulang mereka, dan lumasilah kembali persendian mereka dengan sempurna. Limpahkanlah selalu kebahagiaan yang sejati di dalam dada mereka, ketenangan batin yang mendalam, serta umur yang panjang, penuh berkah untuk terus beribadah dengan mulia di dunia ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya
atas perhatian, ketulusan, dan kesabaran. Bapak Ibu sekalian yang sudah menyimak penjelasan medis dari dapur ini dari awal hingga akhir dengan sangat baik. Salam hormat penuh kasih sayang dari saya, Dr. Irfan Ali. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum.